Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan dan pertolongan malam hari ini kita bisa diberikan kesempatan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Syahrul Mubarak, yaitu bulan yang diberkahi. Kedua kalinya salam serta salawat pada Rasul kita, qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmatullah, kita melanjutkan di antara khuluq, di antara akhlak atau adab kita terhadap Al-Qur'an. Pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana sucinya dan bersihnya Al-Quran, ya, dari dua sisi. Pertama, suci dari kandungan, dan kedua sisi suci dari taharah atau tuhur daripada secara fisiknya. Kemudian ikhwah ta'ala, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, nomor hadis 2901. Ini hadis sudah kita hafal ikhwah ta'ala, yaitu dalam hadis At-Tirmizi nomor hadis 2838. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qara harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahul hasanah, maka bagi dia mendapatkan kebaikan, bi asyri amsalihha, kebaikan itu dilipat dikalikan 10 kali. La aqulu alif lam min alif harfun, alif lam min harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mim harfun. Kami tidak mengatakan bahwa alif lam min itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, ini ikhwah ta'ala di antara keutamaan daripada Al-Quran, membaca Al-Quran. Satu huruf itu nilainya 10 kebaikan. Kemudian bagaimana interaksi kita, muamalah kita, adab kita terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran ini kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu adalah, ya, kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka kita seolah-olah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lagi ibadah lisan. Ibadah lisan yang paling utama, ya, kecuali adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim jelaskan dalam kitab Al-Fawaid. Itu ikhwah ta'ala. Kemudian bagaimana adabnya, ya, berinteraksi, bermuamalah dengan Al-Quran ini. Maka diantaranya, dan ini bisa kita lihat dalam kitab Imam Suyuti, ya, yaitu kita Tibyul, di dalam kitab beliau, di antara adab dan akhlak yang pertama adalah al-ikhlas, yaitu ikhlas. Kita pernah sampaikan ikhwah ta'ala dari hadis Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah nomor hadis 1905, yaitu ada orang yang ada 3 kelompok yang pertama kali akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok pertama apa saja? Kelompok pertama apa saja? Ya, orang yang berjihad, ya, orang yang berjihad, rajulun istushidu, ya, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok kedua adalah
ya, yaitu orang yang allama atau tu'allam, ya, yaitu orang yang belajar atau yang mengajarkan. Wa qara'al Qur'an, dan yang mengajarkan Al-Qur'an, atau wa qara'al Qur'an, atau membaca Al-Qur'an. Ini golongan yang kedua, orang yang belajar atau mengajarkan Al-Qur'an tapi hilang keikhlasan di dalam dirinya. Fa'ulqi alaihin nar, maka kelompok kedua ini dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Yang ketiga adalah rajulun, ya, orang-orang, seseorang yang Allah ausa'u rizqahu, ya, Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan rezekinya. Nah, kelompok ketiga ini juga dilemparkan oleh Allah Jalla wa ala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan karena hatinya tadi tidak ikhlas dalam, ya, beribadah. Nah, begitu juga ikhwan taala di dalam masalah Al-Qur'an. Adab kita dalam baca Al-Qur'an itu semata-mata karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka semua aktivitas ibadah Bapak Ibu orang taala ketika itu disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah jatuh kepada kesyirikan. Nah, saya ulangi lagi, semua ibadah yang kita lakukan kalau disandarkan selain kepada Allah, maka sudah jatuh kepada kesyirikan. Dan itu kesyirikan yang besar, ya, karena ibadah itu hanya patut untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, atau dalam surah Al-Bayyinah, ya, yaitu surah 98 ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Tidaklah mereka, ya, mereka ini kata Imam Ibnu Katsir siapa? Ahlul kitab, ya, berarti Yahudi dan Nasara. Tidaklah mereka orang-orang Yahudi dan Nasara diperintahkan oleh Allah, karena dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur diperintahkan mereka untuk ibadah, tapi ibadah itu diselewengkan, ya. Bahkan ada yang mengangkat Isa, ada yang mengangkat siapa yang mengangkat anak menjadi anak Tuhan? Orang-orang Yahudi, siapa namanya? Siapa? Ya, itu pertama Isa diangkat sebagai Tuhan. Yang kedua, ya, diangkat sebagai anak Allah. Siapa namanya? Orang yang cerdas dari generasi Bani Israel. Siapa? Kurang keras. Siapa? Ya. Baik. Nah, itu ikhwah taala, itu pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel. Ya, karena kecerdasannya, ya, kepandiannya menghafal Quran dan menghafal kitab, maka diangkatlah posisinya sebagai anak Tuhan. Nah, itu yang terjadi kepada ahli kitab. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin, dan tidaklah mereka ahli kitab itu diperintahkan kecuali mereka, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlisin lahuddin. Mereka memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ikhwah taala. Nah, makanya semua ibadah yang disandarkan selain kepada Allah itu kemaksiatan yang pertama. Yang itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid juga, yaitu usulul maksiyah, ya, akar-akar kemaksiatan. Ya, akar kemaksiatan yang pertama itu ta'liq qalbi bi ghairillah, menggantungkan hati selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini bergantung selain kepada Allah, itu sudah syirik besar. Apa maknanya? Ya, kita cinta bukan karena Allah, ya, khauf bukan karena Allah. Khauf kita sandarkan kepada makhluk, cinta kita sandarkan kepada makhluk, ya, apalagi benci kita dan seterusnya. Nah, itu adalah akar-akar usul daripada maksiyah. Taib, itu yang kedua, ya. Yang kedua, yang pertama tadi adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua, ikhlas taala, ya. Karena kita ini membaca kalam Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita ta'zim. Ta'zim itu maknanya mengagungkan setiap ayat yang dibaca. Jangan sampai ada satu keraguan dalam satu huruf, ya. Karena para ulama, ya, Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya,
beliau ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat yang pertama, alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi. Beliau mengatakan bahwa Al-Qur'an ini tidak satu pun ada keraguan dari sisi manapun, ya, dari sisi manapun mau dicari nggak ada keraguannya, ya. Maka orang-orang yang memiliki keraguan di dalam kalam Allah Subhanahu wa taala itu bentuk akhlak dia tidak mengagungkan Al-Qur'an. Maka adab yang kedua ikhwah taala ta'zimul Quran, yaitu adalah mengagungkan setiap ayat yang dibaca. Huruf-huruf itu punya makna. Maka para ulama tafsir mengatakan, ya, semua awalul huruf, ya, huruful muqatta'ah, semua huruf-huruf yang terputus, alif lam mim ha mim dan lain sebagainya, fal aslamu, kata Syekh Abdurrahman bin As-Sa'di, fal aslamu sukut anha. Lebih selamat kita diam daripada mendatangkan daripada mendatangkan maknanya. Karena yang lebih paham dan yang lebih mengetahui makna huruf-huruf terputus itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama tafsir mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi. Enggak usah ditarik. Oh Yasin maknanya keluarga ini, enggak boleh. Nah gitu ikhwah taala. Maka yang kedua adab kita terhadap Al-Qur'an, muamalah kita kepada Al-Qur'an itu adalah mengagungkan setiap ayat yang kita baca. Berarti huruf-huruf itu memiliki faedah-faedah tersendiri yang mana kita tidak diberikan ilmunya, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, di dalam kitab beliau, ya, Madarijus Salikin, ya, juz yang kedua halaman 166, ya, beliau mengatakan faman quri'a alaihi al-Qur'an falyuqaddir nafsahu ka'annama yasma'u minallah yukhatibuhu bihi. Ya, siapa saja yang, ya, barang siapa yang dibacakan baginya Quran, maka hendaklah dia, ya, membayangkan dirinya seolah-olah dia lagi berbicara dengan Allah. Ya, ketika dia mendengarkan orang baca Al-Quran atau dia membaca Al-Quran, maka bayangkan pada dirinya seolah-olah dia lagi berkomunikasi dengan Allah, lagi berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adab yang kedua ikhwah, ya, adab. Maka ketika kita membaca huruf-huruf Al-Quran, itu bayangkan diri kita seolah-olah kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan sholat. Sholat itu adalah dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Imam Ibnu Katsir di dalam muqaddimah beliau ketika beliau menjelaskan surah Al-Fatihah, ya, itu hadis Bukhari dan Muslim, qasamtu shalah baini wa baina abdi, aku membagi salat itu menjadi dua, ya, salat itu dibagi menjadi dua. Fa idza qala alhamd, ya, apabila hamba mengatakan alhamdulillah, faqala jalla wa ala hamadin abdi, ketika hamba membaca alhamdulillah, maka Allah menjawab, ya, hambaku telah memuji. Berarti ikhwah ta'ala, ketika kita membaca Al-Quran itu kita seolah-olah kita bayangkan pada diri kita ini kita lagi berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang level yang lebih tinggi lagi ikhwah ta'ala, ketika kita membaca Al-Quran kita bayangkan kita lagi curhat sama Allah. Sebagaimana kita membaca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ketika Imam Ibnu Katsir tadi menjelaskan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, membawakan hadis yang tadi, qasamtu sholatu baini wa baina 'abdi fa idza qala abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila seorang hamba berkata membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fa qala jalla wa ala, Allah berfirman, hadza baini wa baina 'abdi, ya, ini antara diriku dengan hambaku. Nah, maka ikhwah ta'ala, di beberapa keterangan para ulama bahwa ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, manfaatkan waktu itu untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, iyyaka na'budu hayati wa iyyaka nasta'in, minta dalam hati kita, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila hambaku, ya, meminta maka aku berikan, itu hadits qudsi. Nah, itu ikhwah ta'ala posisi kedua atau akhlak kita di dalam membaca Al-Quran, ya, seolah-olah kita
ya, takdirkan pada diri kita ini, bayangkan pada diri kita ini, kita langsung apa? Berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang membaca, ikhwah taala, kalau orang yang membaca Al-Qur'an, bayangkan pada diri, posisikan diri kita, kita lagi mendengar ya seorang itu dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, halaman yang yaitu juz yang kedua halaman 166. Itu yang kedua, ikhwah, adab kita, akhlak kita terhadap Al-Qur'an. Yang ketiga, ikhwah ta'ala, yaitu menghadirkan hati. Ini yang berat, menghadirkan hati. Ya, kenapa kita nggak sampai kepada predikat ini, makom ini, manzilah ini, ikhwah? Bisa saja karena lemahnya kita dengan Al-Quran itu sendiri. Mungkin dari gaya bahasanya, mungkin dari grammar bahasanya kita lemah sehingga hati itu nggak hadir. Ya, gitu ikhwah ta'ala. Bisa saja karena kita nggak paham apa maknanya, terjemahannya. Makanya ikhwah ta'ala, manfaatkan nanti bulan Ramadan ini bukan hanya ya manfaatkan untuk khataman Quran, ya, bukan hanya menghatam Quran. Apa kata Ibn Abbas radhiyallahu an? Aku lebih suka menghatamkan surah Al-Baqarah, surah Ali Imran berulang-ulang daripada menghatamkan Quran berulang-ulang. Itu maknanya ikhwah ta'ala sambil mentadaburinya. Saya ulangi lagi, aku lebih suka menghatamkan surah Al-Baqarah, surah Ali Imran yang disertai dengan mentadabur makna-maknanya, kandungan-kandungannya, ya, dan faedah-faedahnya daripada menghatamkan Quran 3 hari sekali. Ya, 3 hari sekali. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, barang siapa yang man yaqra'ul Quran, ya, illa, ya, qilla, barang siapa yang baca Al-Quran kurang dari 3 hari atau 3 hari hatam Quran, lam yafqahu, maka dia tidak bisa mendapati untuk memahami Al-Quran itu. Artinya dia tidak akan paham, ya, dia tidak akan paham. Nah, bagaimana dengan kondisi Ramadan? Kondisi hadis tadi itu terjadi di luar Ramadan, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur langsung kepada siapa ini? Amr bin As, ya, karena Amr bin As itu diantara satu-satunya ahli ibadah dari kalangan sahabat. Maka Nabi mengatakan, ya, wahai Amr, kurangi bacaanmu, hataman Quranmu. Apa kata Amr ketika Nabi mengatakan demikian? Jangankan 3 hari ya Rasulullah, sehari saja bisa saya hatamkan Quran. Akhirnya Nabi, ya, melanjutkan, ya, warningnya, peringatannya kepada siapa? Amr bin As. Kemudian Nabi mengatakan sebaik-baiknya sholat sunnah dan puasa yang dilakukan oleh seorang adalah itu puasa dan sholat sunnahnya Nabi Daud. Karena Amr bin As ini punya keinginan 1 bulan itu mau puasa sunnah, ya, gitu. Kemudian dia mau sholat malam suntuh. Nah, maka Nabi menjelaskan sebaik-baik puasanya, ya, sebaik-baiknya puasa itu adalah puasa Nabi Daud. Sebaik-baiknya sholat malam adalah sholatnya Nabi Daud. Bagaimana sholat Nabi Daud? Itu pertengahan sepertiganya malam. Nah, itu ikhwah ta'ala. Kemudian Amr bin As mengatakan, jangankan 3 hari ya Rasulullah, sehari aja bisa menghatamkan Quran. Jangankan 1 hari, ya, 1 hari puasa, 1 hari tidak, setiap hari ya Rasulullah bisa saya puasa sunnah. Nah, nanti Amr bin As ini merasakan berat ketika sudah usia lanjut. Tidak tadi karena apa? Merasa apa? Kuat dalam ibadah. Nanti ketika usia lanjut baru merasakan beratnya. Akhirnya di usia, ya, 60 ke atas kata para ulama, maka Amr bin As bergumam, dulu kenapa saya tidak mendengarkan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ikhwah orang ta'ala. Yang ketiga tadi, ya, bagaimana menghadirkan hati, ya, ini pekerjaan berat ikhwah ta'ala.
Imam Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala dalam kitab beliau yaitu Majelis Ramadan, ya, ketika beliau membahas tentang adab-adab Al-Qur'an, maka di antara, ya, seseorang yang bisa menghadirkan hati dalam membaca Al-Qur'an, dia akan mendapatkan beberapa pesan atau faedah, ya. Karena faedah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, yaitu menukil perkataan ya Ibnu Abbas radhiyallahu an, karena faedah Al-Qur'an itu bisa didapatkan oleh siapa saja. Ya. Saya ulangi lagi, faedah atau pesan dari Al-Qur'an itu bisa didapatkan oleh siapa saja. Siapa saja membaca Al-Qur'an itu pasti dia mendapatkan faedah. Gitu. Nah, untuk mendapatkan faedah kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, satu, ya, dia harus memahami struktur bahasa Arabnya. Ya, ini standar paling minimal. Ya, kalau sudah membahas masalah bahasa Arab, maka masuk dalamnya ilmu alatnya di situ. Maka orang-orang yang memahami bahasa Arab, maka dia cepat bisa mengambil faedah atau pesan daripada Al-Quran. Yang kedua, yaitu adalah orang-orang yang mampu menguasai ilmu balaghah, gaya bahasanya, majasnya kayak apa dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah, ya, para ulama-ulama yang memang bisa mengambil istinbat hukum dengan, ya, keilmuannya. Yang keempat kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, yaitu yang keempat, ya, hanya Allah lah yang mengetahui pesan-pesan terkhusus, ayat-ayat khusus. Maknanya, ya, misalnya huruf-huruf, ya, huruf ini apa maksudnya, ini apa maksudnya, ya, misalnya huruf-huruf terputus tadi, ha, min, kaf, ha, ya, itu siapa? Hanya Allah yang tahu maknanya dan faedahnya. Nah, itu ikhwah rahimah ta'ala, adab yang ketiga, ya. Adab pertama tadi ikhlas, adab kedua adalah mengagungkan, adab ketiga menghadirkan hati, ya, menghadirkan hati. Karena apa ikhwah ta'ala? Kita dalam membaca Al-Quran ini sering disibukkan oleh apa? Selain Al-Quran, ya. Kadang-kadang, ya, keluarga kita, kadang-kadang, ya, tetangga kita, kadang-kadang nafsu kita. Baru baca hanya berapa ayat, akhirnya kita menghayal, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini memang pekerjaan bukan mudah ya ta'ala untuk menghadirkan hati, sama dengan sholat. Sholat itu nggak mudah, menghadirkan hati itu nggak mudah. Maka Imam Ibnul Qayyim berkata dalam kitab beliau, ya, di dalam kitab Al-Fawaid juz yang pertama, idza aradta intifa'al bil Qur'an fajma' qalbaka 'inda tilawatihi wa sama'ihi. Ya, jika kalian ingin mendapatkan faedah, ingin mendapatkan manfaat daripada membaca Al-Quran tersebut, fajma' qalbak, maka hadirkan, kumpulkan hati kita. Nah, Imam Ibnu Qayyim pakai kalimat bukan hadir tapi fajma'. Maknanya apa? Fajma' itu artinya kumpulkan. Berarti ketika kita membaca Al-Quran, hati kita ini terpecah, terbelah. Nah, sekarang hati yang kita terbelah, tidak terfokus, ini bagaimana cara kumpulkannya? Nah, itu makna berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, idza aradtal intifa'al Qur'an fajma' qalbaka. Apabila kalian menginginkan manfaat, faedah, ya, efek, pengaruh dari Al-Quran itu, maka kumpulkan hatimu. Maknanya hadirkan hatimu. Karena seringkali iftiraq, hati kita ini sering bercabang, bercerai-berai, ya. Baru baca satu ayat aja udah ke pondok gede, sudah ke kampung, apalagi kalau sudah masuk, ya, apa itu, minggu ketiga daripada Ramadan, itu sudah gak fokus baca Al-Quran, semua pingin, ya, pulang. Nah, itu gak fokus sudah itu. Iktikaf saja gak maksimal karena semua sudah pesan tiket, udah gitu. Nah, itu sehingga hati ini bercabang, ya, nggak bisa terkumpul. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kita ingin mendapatkan manfaat, faedah, pengaruh daripada Al-Quran itu, maka hendaklah fajma' qalbaka 'inda tilawati, maka hadirkan hatimu ketika membaca Al-Quran tersebut. Wasama'i, atau kamu menyimaknya. Misalnya kita sering mendengarkan apa? Murattal. Itu kadang-kadang kan kita bisa terharu, bisa menangis, maka memang fokus dengar.
Tapi kalau hanya sekedar lewat ya sambil dengar terus, itu gak akan berpengaruh kepada hati kita. Ya, itu ikhwah taala. Wa alqi sam'aka wahdur hudura man yuhatibuhu man takallama bi subhanahu minhu ilai fa in khitabun minhu ala laka ala lisan rasulih. Jika kamu ingin agar Al-Quran bermanfaat bagimu, maka hadirkan hatimu ketika membaca dan ketika mendengar bacaannya dengan seksama. Hadirkanlah sosok zat yang berfirman. Nah, gitu. Hadirkanlah sosok zat yang berfirman. Ya tadi kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah ya Qaf. Surah Qaf ini surah keberapa? Surah ke-50. Ya, surah ke-50 ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Itu ikhwan. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengaran sedang dia menyaksikan. Nah, ini ikhwah ta'ala. Dalam ayat ini kata Imam Ibnu Katsir yang menarik adalah ya, kalau orang ingin mendapatkan faedah dari dari Al-Qur'an, maka dia lahu qalbun, hatinya, hadirkan hati. Maknanya apa ikhwah ta'ala? Kalau hati kita dalam kondisi statusnya sakit, itu susah. Kita pernah sampaikan di bulan kemarin ya, itu seorang ulama tabi'in ya yang membaca surah apa kemarin surahnya? Fa idza nuqira fin naqur. Siapa namanya? Zararah bin Aufa. Zararah bin Aufa ketika membaca surah apa kemarin? Fa idza nuqira fin naqur. Apa yang nyatet? Ya, dibaca ayat yang ke-9, ayat ke-10, maka Zararah bin Aufa langsung tersungkur meninggal dunia. Nah, itu orang yang sudah hatinya bersih, hatinya ya mulia, maka ketika membaca Al-Qur'an maka dia akan mengalami seperti yang dialami oleh Zararah bin Aufa. Itu kisah daripada anak Imam Ahmad bin Hanbal yaitu Abdullah ya, itu ikhwah ta'ala, atau Utsman bin Affan ya. Para sahabat radhiyallahu anhu ajmain ketika membaca Al-Qur'an mereka bisa menangis. Bahkan ada yang bernangis ya baru dibaca, baru melihat saja beberapa ayat itu sudah meneteskan air mata. Nah, Bapak Ibu orang taala, pesan-pesan daripada ya ulama-ulama kita, maka kita manfaatkan Ramadan ini untuk belajar yaitu menangis baca Al-Quran ya. Maka dalam riwayat berkata kalau kita nggak bisa menangis, belajar menangis itu di dalam membaca Al-Quran agar kita mendapatkan manfaatnya ya, mendapatkan faedah daripada baca Al-Quran itu sendiri. Nah itu ikhwah ta'ala, begitu tingginya kedudukan para ulama, para sahabat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita jiwa-jiwa yang salim ya, jiwa-jiwa yang sehat, jiwa-jiwa yang cepat tersentuh dengan Al-Qur'an. Kita jujur ikhwah ta'ala, nilai sensitivitas hati kita sekarang, kepekaan hati kita ini kepada Al-Qur'an ini sudah jauh sekali ya. Sangat-sangat ya, kalau kita bilang kalau ada HP itu baterai kita ini sudah ya levelnya mungkin 1% ya, susah sekali. Nah itu ikhwah ta'ala, mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan ini kita serius ya, kita sama-sama untuk apa? Berlomba-lomba membaca Al-Quran, tanda kutip tadi, berlomba bukan hanya menghatamkan tapi banyak mentadabbur Al-Quran itu sendiri agar punya pengaruh di dalam kehidupan kita ya. Itu ikhwah rahim ta'ala. Yang keempat, setelah menghadirkan hati, yang tidak kalah penting adalah tadabbur ya, baca satu ayat. Dulu para ulama, para sahabat itu ketika menerima ayat ikhwah ta'ala, ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, itu baru bisa ya ditadabbur, diamalkan, dipahami. Itu para sahabat ya. Nah memang ikhwah ta'ala ini idealis ya, idealisme yang tinggi, ideologi yang tinggi, tapi kita harus ke sana ya, belajar ikhwah ta'ala, belajar menjadi orang-orang yang pandai di dalam apa ya Al-Quran, mentadabburnya
ya, memahaminya. Nah, itu ikhwah taala, ya. Maka adab yang keempat ikhwah taala, tadabbur ayat-ayat yang dibaca. Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala, ya, surah Al-Baqarah, ya, kita ambil yang mudah kita hafal, yaitu misalnya surah Al-Baqarah yang ketiga, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Beliau berkata yuqimunas shalah itu artinya apa? Ya, ketika orang menegakkan salat, dia wa yatadabbaru ma yaqulu wa yaf'al. Wa yatadabbaru ma yaqulu wa yaf'al. Dia harus mentadabbur, ya, apa yang dia baca, dia renungkan apa yang dia lakukan. Ini yang disebut kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, yaitu iqamas shalah, ya, tegaknya salat atau khusyuknya salat atau sempurna tumakninah seorang, ya. Maka itu ikhwah taala yang mentadabbur apa yang dibaca, kemudian dalam kondisi apa. Nah, begitu dengan Al-Qur'an, tadabbur ayat-ayatnya, ya. Alhamdulillah di masjid kita ini sudah banyak belajar tahsin. Nah, setelah belajar tahsin ya belajar lapsiahnya, belajar maknanya, kemudian belajar tafsirnya. Untuk apa ini ikhwah ta'ala? Agar kita bisa berkomunikasi dengan Al-Quran, itu bermuamalah dengan Al-Quran. Kadang-kadang kita dalam bacaan dalam sholat saja itu banyak yang lemah, ya. Lemah dari sisi apa? Maknanya, apalagi terjemahan kadang-kadang lemah. Nah, bagaimana kita akan bisa sibuk? Bagaimana kita akan bisa sibuk dalam sholat kalau kita tidak paham maknanya, ya, paham artinya. Nah, itu. Nah, begitu juga orang-orang yang mampu mentadabbur ayat. Bahkan para ulama salaf menceritakan ada seorang ulama salaf, ana lupa namanya, itu satu ayat itu diulang-ulang dibaca terus. Diulang-ulang 21 hari, satu malam diulang-ulang satu ayat. Apa kata para ulama mengomentari, ya, kebiasaan ulama ini? Beliau membaca satu ayat itu sambil ditadabbur ayatnya, dicari maknanya. Itu satu hari, satu malam. Nah, begitu mujahadah para ulama-ulama kita. Ya, kira-kira nanti di Ramadan kita kayak levelnya sampai di mana, Bapak-bapak? Nah, ini yang bisa mengukur diri kita nanti. Ya, jangan sampai hanya tadarus untuk ngejar kuantitas hataman saja. Wah, kita jangan ikhwah ta'ala. Bagaimana membaca Al-Qur'an, ya, maka minimal Al-Qur'an mushaf kita punya, kemudian terjemah punya, kemudian dibantu dengan tafsir. Itu insya Allah akan kita mulai levelnya naik, ya, levelnya naik. Gitu. Nah, itu ikhwah rahimani wa ta'ala. Baik, yang keempat tadi mentadabbur ayat-ayat yang dibaca. Karena apa ikhwah ta'ala? Sunnah hukumnya mentadabbur ayat-ayat tadi atau mustahab, atau dalam ilmu fikih mandub. Ya, mandub itu artinya dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an sambil ditadabbur. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah ke-38. Surah Sad. Ya, surah ke-38 ayat yang 20, ya, ayat 23. Nanti anak keliru dicek ini, ya, ini kayaknya keliru nih, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal, ya, berakal sehat mendapat pelajaran. Ini tadabbur. Berarti perkara tadabbur itu hukumnya adalah sunnah, ikhwah ta'ala. Artinya dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad, ya, ayat ke-24, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Nah, ini juga sama dengan makna, ya, ayat yang tadi di atas, ikhwah ta'ala, di dalam surah Al-Qaf tadi, ya, surah Qaf, surah ke-50 ayat ke-37 tadi, ya. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, ketika menafsirkan ayat ini, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaliha, ya, maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an ataukah hati mereka sudah terkunci? Nah, berarti ikhwah ta'ala itu yang bisa menjawab
Kenapa kita ini tidak bisa menghayati, tidak bisa mentadabbur ayat tersebut? Bisa karena posisi hati tadi. Ya, yang paling bahaya itu kalau sudah dikancing. Ya, kalau sudah terkunci hati kita, itu nggak ada satupun ya Al-Quran itu akan membekas pada diri kita. Bahkan ketika membaca bisa benci kita. Kita nggak suka, nggak senang. Jangankan kita yang baca, orang baca kita yang sakit hati. Nah, itu artinya hati terkancing. Kalau ada ya kita ngaji kemudian ada tetangga ya atau ada keluarga kita dia sakit atau terganggu, maka bisa berimplikasi kepada penyakit yang ada dalam jiwanya. Nah, ini ikhwah ta'ala. Berarti untuk mendapatkan hikmah bisa mentadabbur ayat tersebut, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, maka tugas kita adalah membersihkannya. Bagaimana cara membersihkan hati ikhwah ta'ala? Imam Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab beliau Sifaul Qulub, diantaranya tadi perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Nah, bulan Ramadan datang untuk memberikan wadah yang besar, perbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang ketiga, Ali Imran itu, ayat yang ke-17. Ya, ayat ke-17. Coba dibaca. Surah ketiga ayat 17. Tayyib. Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menampakkan hartanya di jalan Allah, dan yang mengimani di waktu sahur. Baik, nah itu ikhwan ta'ala ya. Maka di waktu Ramadan ada waktu sahar yang mana para ulama berkata ketika ayat ini itu biasa ya digunakan untuk beristighfar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di waktu sahar itu Bapak-bapak, Ibu-ibu orang ta'ala ya setengah jam sebelum subuh. Setelah Nabi sholat malam, kemudian Nabi lebih banyak beristighfar ya gitu. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu pagi sahar mereka itu banyak beristighfar. Nah, untuk mengembalikan kondisi hati tadi agar hati itu punya kepekaan, maka satu-satu ya cara untuk mengkelinnya, membersihkan itu apa? Perbanyak taubat kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa itu akan menutupi daripada pori-pori jiwa kita. Satu dosa nutup lagi, satu dosa nutup lagi. Nah, kalau itu bertahun-tahun, berbulan-bulan, maka tidak ada lagi ruang kecuali warna hitam. Nah, kalau sudah warna hitam, ikhwah ta'ala, susah ya. Nah, itu tadi bahwa orang-orang yang hatinya tadi ya terbebas dari tadi penyakit itu, maka dialah yang akan bisa mendapatkan faedah mentadabbur ayat tersebut. Ya, bahkan dia akan merasakan bagaimana ya manfaat daripada Al-Qur'an itu sendiri. Nah, itu ikhwah ta'ala. Makanya saya ya Profesor Mustafa Al-Adawi dalam kitab beliau Sifaul Qulub, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surah ke-26. Asy-Syu'ara ayat ke-88 sampai ayat ke-89. 88 sampai ayat 89. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu nanti, hari kiamat, tidak ada lagi faedah manfaat harta dan anak-anak keturunan kecuali orang-orang yang datang ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa yang salim. Beliau berkata, jiwa yang salim itu maknanya apa? Selamat dari fitnah syahwat dan selamat dari fitnah syubhat. Dua penyakit. Hati itu ada dua penyakitnya. Ya, kalau enggak fitnah syahwat, fitnah syubhat. Ada orang yang selamat dari fitnah syahwat tapi dia terjangkit syubhat. Ada orang yang selamat dari fitnah syubhat tapi dia terjangkit fitnah syahwat. Nah, kayak kita ini. Kayak kita ini ikhwah ta'ala ya, dua penyakit ini sering menggerogoti kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, tu'radul fitanun 'alal qulub, ya hati ini digerogotin ya, didatangi oleh ya
fitnah-fitnah tadi itu seperti orang yang mengurai tikar. Ya, orang bikin tikar satu demi satu, yaitu akan merusak kita. Fitnah itu 24 jam ya taala. Ya. Udah selesai? Ya. Itu 4 poin. Yang pertama tadi ada ikhlas, yang kedua adalah apa tadi? Yang kedua yang nyatat apa? Iya, mentazimkan. Yang ketiga menghadirkan hati. Yang keempat tadabbur. Thayyib. Nah, ikhwah taala, kita jeda dulu ya. Kemudian baru kita lanjut 5 menit baru kita diskusi. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu akbar Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sadaqallahu Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasulullah.
Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu orang taala berkaitan dengan fitnah syahwat. Apa makna syahwat itu Bapak Ibu? Keinginan yang mendominasi kehidupan kita dengan dunia. Itu adalah syahwat, dorongan, kesenangan semata-mata dunia. Maka ikhwah taala berkaitan dengan Ramadan, hanya nyampaikan 5 menit saja berkaitan dengan Ramadan. Betapa banyak orang yang gagal meraih keutamaan Ramadan, betapa banyak orang yang gagal meraih daripada makna Al-Quran itu karena terkena fitnah syahwat. Kita jujur hari ini Bapak Ibu, ya, kondisi kita ini sangat-sangat berat dalam mengkondisikan, ya, pertama keistiqomahan kita dalam ibadah. Saya ulangi, mengkondisikan jiwa kita istiqomah untuk ibadah ini berat. Karena apa? Banyak sekali syahwat-syahwat, ya. Ada mungkin di antara Bapak Ibu, besok saya menghatamkan Quran 3 kali, 4 kali. Itu tidak salah. Tapi fakta kenyataan hidup kita Bapak Ibu, belum menghadapi Ramadan saja itu sudah lapak-lapak di mana-mana. Ini jadi renungan Bapak Ibu. Lapak-lapak itu sudah di mana-mana, jualan ini kan menguras keistiqomahan, menguras komitmen kita, ya. Nah, ini kalau nggak dibaca Bapak Ibu, ya maaf saja, ya tadi hanya sebuah cita-cita saja, angan saja. Saya mau hatamkan Quran, saya bahkan terus puasa bagus dan lain sebagainya, itu hanya angan. Tapi kalau fakta hari ini kita tidak bisa protek, tindakan preventifnya bagaimana Bapak Ibu? Pertama, ikhwah taala, ini nasihat untuk diri saya dan kita semuanya. Pertama, semua perkara-perkara yang akan mengurangi takaran kesempurnaan pahala Al-Quran kita, pahala puasa kita, itu semua di stop hari ini, malam ini. Kita harus azam. Kalau nggak lawan ini kalah nanti kita, Pak. Apa contohnya? Media elektronik. Media elektronik harus katakan pada diri, TV hari ini harus saya museumkan. Harus museumkan. Karena apa? Antum akan dihadapi nanti. Ini kan rutinitas tahunan. Diulang. Nah, kalau itu gaya puasa kita Bapak Ibu, berarti puasa hanya rutinitas tahunan. Tidak ada perubahan nanti. Kalau ini dibiarkan, TV masih nyala, terus sosial media kita masih aktif. Kecuali antum pedagang, ya, antum pedagang nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak jadi pedagang dan sebagainya, maka sosial media off kan hari ini. TV begitu juga. Kemudian yang terakhir, ya, kumpulkan anak kita, keluarga kita, bikin perjanjian. Bikin perjanjian kayak apa? Ini kalau nggak dilakukan Bapak-bapak, rumah tangga kita, ibadah kita hancur nanti. Sederhana saja, panggil anak kita, cucu kita, mungkin yang kita bersama hidup dan kita sampaikan, ya, untuk Ramadan ini kita ke mall, ke pasar, keliling-keliling, jalan-jalan dikurangin. Kalau enggak itu kita sudah punya program malam nanti sholat gini, tapi anak kita minta, istri kita minta. Kira-kira syahwat kayak ini bisa dihindarkan Bapak-bapak tuh, Ibu. Nah, itu ya jadi perenungan ini. Nah, kalau enggak kita tindakan preventif pencegahan, ya kita lanjut dengan ujian ini, gitu. Nah, ini yang ana pribadi rasakan, ya. Bagaimana gelombang fitnah syahwat ini begitu dahsyatnya akan menguras, menyedot dari apa? Ya, dari konsentrasi ibadah kita, ya, gitu, konsentrasi puasa kita. Maka kita lihat potret puasa kita. Ada orang yang menunggu, ya, hanya untuk menunggu sahur itu sambil nonton TV. Menunggu sahur nonton TV, padahal sudah ayatnya jelas tadi. Wabil asharihum yastakbirun. Waktu yang mustajab saat itu. Tapi muncul subhat. Ya, daripada saya tidur, lebih baik saya nonton sirah. Yang aneh lagi kan tema-temanya itu kan yang luar biasa Islami. Sirah. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis Ibnu Majah, laisa siyam minal aqli wasyarab.
Bukan puasa itu hanya menahan makan dan minum. Innamas syiyam minal lagwi warrofas. Hakikat puasa, kata Nabi ikhwah ta'ala, itu adalah menahan diri kita dari amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Mana perbuatan yang sia-sia? Lebih banyak main gamenya, lebih banyak nontonnya, ya, Al-Quran kalah, ngaji juga kalah, sholat malam kalah, ya. Bahkan ada potret yang itu Pak ditonton dan diedarkan lewat media sosial. Ada orang lagi sholat tarawih, anak-anak di belakang main game. Nah, itu kan potretnya itu, ya. Yang imam dan makmumnya lagi khusyuk baca Al-Quran, sholat, di belakang sibuk dengan sosial medianya. Nah ini bapak-bapak, itu kata Nabi, ya, sesungguhnya hakikat puasa itu menahan diri dari perbuatan sia-sia. Itu perkara mubah semuanya, bisa ditinggalkan nanti deh setelah Ramadan, ya, gitu. Maka sekarang fokuskan, ya, perkara-perkara yang mengurangi kemaksimalan, kefokusan kita, konsentrasi ibadah kita. Hari ini bisa diprogram. Panggil istri kita, anak kita, kumpulkan, sebut itemnya ini harus diputus. Kalau enggak, ya udah, kita akan hanyut dengan fitnah syahwat tersebut. Nah ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah taala, berkaitan dengan maksimalnya ibadah kita agar mendapatkan tadi kesempurnaan ibadah puasa nanti. Baik, itu yang bisa anak sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.